sampai kemana itu yang waktu masih dicari itu nangis dia, nyesal sampai dia tidur di kuburan. Ya dia nyesal karena ya kalau saya kan suka pikir ke diri sendiri ya, kalau saya jadi dia gimana ya, pasti marah juga pasti kalau diprototin meludahin. Oh pasti kita juga marah. Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Sandi Permana atas meninggalnya Sandi Permana, karena Sandi pun teman bersama juga sama saya. Ada beberapa judul jalan bareng sama almarhum Sandi, dan juga dari zaman model juga bareng. Bang, ya abang tahu tentang persahabatan Sandi dengan Nanang seperti apa sih? Dulu katanya kan sebelumnya apa? Kalau buat saya sendiri, saya nggak gitu tahu persahabatan si Gimbal atau Nanang sama Sandi. Cuma dari kemarin juga saya sebenarnya nggak mau untuk wawancara kayak gini karena dua-duanya teman baik. Sandi juga teman, Gimbal juga teman, guru yang sering bareng juga sama saya, saudara sama adik. Ya kita nggak tahu sih sahabatan dia seperti apa. Cuma yang jelas Sandi teman camping bareng, si Gimbal teman baik, saya juga tahu orangnya baik. Itu si Gimbal itu dia setiap syuting sama kita nggak pernah neko-neko, orangnya baik banget, sopan banget orangnya. Itu benar-benar cuma rambutnya aja Gimbal, cuma orangnya sopan ya bang ya, sopan, hormat semua artis. Ya makanya kita kaget juga kok dia bisa ngelakuin hal seperti ini. Tapi Nanang Gimbal itu apa sih posisi soundman juga ya? Di mungkin sebagai kru ya apa? Dia bomber ya. Bomber. Asisten soundman. Tapi selama itu nggak pernah ada gelagat-gelagat dia yang ke arah kriminal itu selama syuting ada nggak sih bang? Ada emosian orang atau pas di satu proyek lokasi syuting pernah ada clash gitu bang, hingga berakhir kayak seolah-olah dendam lama bang? Nggak ada, dia orangnya sopan banget. Dia sopan banget orangnya, malah kalau kita diem, saya pernah ditawarin, bang mau ngopi nggak bang? Boleh dong. Ya udah saya panggilin PU ya. Baik, dia suka nawarin artis, bahkan saudara juga. Bang Walmer kan pernah satu judul juga sama Gimbal. Orangnya baik banget, sopan banget. Bang, melihat kejadian ini kan awal mulanya Nanang melakukan hal itu kan bukan semerta-merta nggak ada sebab dan akibat gitu bang. Mungkin pandangan abang seperti apa sih melihat kasus ini? Kalau menurut pandangan saya sih ya pasti dia ngelakuin itu semua ada sebabnya ya. Nggak mungkin juga dia tiba-tiba seperti itu, karena setahu saya dia juga orangnya lurus-lurus aja. Dia malah susah pun nggak pernah cerita, nggak pernah nyusahin orang. Mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan batinnya kah? Atau kita nggak tahu ya. Yang jelas sih kayak gitu. Ya. Tapi kan seperti bilang tadi bahwa Nanang orang yang baik sama relation. Kalau untuk almarhum sendiri selama perjalanan karirnya dia berteman dengan abang gimana? Sama saudara yang lainnya? Apa punya temperamen atau gimana? Seperti bilang bahwa ini kan dendam lama yang efek bola salju yang akhirnya meledak, akhirnya jadi pembunuhan ini gitu bang. Saya nggak tahu kalau Sandy sama Gimbal ya. Kalau Sandy sebagai pemain saya dalam cerita, dia orangnya lucu. Kedua ya disiplin. Ya datang jam itu ya datang lucu. Nggak pernah berubah. Makanya kalau dibilang dia
meninggal sebelum. belum kejadian, kan hari ini belum kejadian. Hari Kamisnya saya masih rehat. Juga begitu pasti juga. Kalau Oh, untuk tapi waktu itu kan dia sempat diem-dieman lama tuh, tapi dalam syuting sendiri tahu nggak sih kalau mereka itu enggak, dia kan katanya berseteru sudah lama kan dia diam-diaman gitu. Artinya sebagai teman lingkungan syuting pernah ngebaca nggak sih mereka itu berseteru gitu? Oh, saudara. Kalau itu kan kalau pemain kalau sudah selesai syuting ya masuk ke kamarnya masing-masing. Bomber juga kalau sudah selesai syuting ya balik ke tempat office boy ngopi-ngopi. Ada kelompok-kelompoknya. Jadi kita nggak baca. Artinya di lokasi syuting nggak terbaca ya kalau mereka itu berseterunya udah Nggak ada. lama. Selama di rumah ya. atau Bang Kecil mungkin pernah punya pengalaman dengan Bang Sandi? Kalau saya pengalaman sama Sandi, dia sama saya sih baik ya. Tapi emang dia suka bercanda sama yang lain itu. Maksud dia mungkin bercanda ya, cuma bercandanya kadang-kadang agak agak lewat dikit. Ada Menyinggung beberapa perasaan orang. ya, Gimana maksudnya tersinggung? di lokasi syuting tuh ada beberapa yang menyenangkan juga seperti itu. Emang seperti itu ya Bang ya? Ya sebenarnya dia humoris ya, cuma kalau orang nggak biasa nerimanya, jadi emang kayak mojokin banget. Kalau bercandanya kan orang wah dark door gitu kan. Sama aku juga sering bercandanya kelepasan. Nah dulu biasa lah itu di lokasi syuting. Tapi kalau bentuknya merasa sempat, saya sempat merasa tersenyum nggak sih kalau dibercandain kelewatan sebagai pribadi ya? Kalau sama saya dia nggak berani bercanda yang lewat ya, nggak tahu juga, nggak tahu juga ya. Cuma sama saya sih orangnya asik. Cuma dia dulu ada kalau di lokasi syuting les sama kru, ada sama pemain lain ada. Ada tuh nama intens sering kah atau beberapa kali kah atau gimana nih? Ya waktu Bapak Mah juga ada kan. Jadi pemain lain dicengin gitu loh apa. Mungkin maksud dia bercanda, cuma sebenarnya sih kasihan juga gitu ya bercandainnya. Ya gitu lah. Tapi kalau kayak begitu yang menyelesaikan siapa kalau misalnya mereka kayak Yang ngisahin ya, yang lerai. Kalau dulu waktu syuting sama saya di Tutur Tinular, jadi dia ada satu masalah, tapi saya nggak mau ungkapin di sini masalahnya apa. Itu saya yang misahin. Kalau nggak ada saya waktu itu ya, mungkin udah terjadi marah sih. Mungkin bisa jadi kayak gini juga gitu loh. Dan sama satu teman juga, tapi saya pisahin. Dan teman ini nurut sama saya, Sandi juga nurut sama saya. Akhirnya mereka damai. Oh, berarti pernah berseteru juga di lokasi syuting sama rekan yang lain juga ya Bang? Pernah. Tapi itu masalah sih berat ya. Tapi sampai baku hantam atau baru mau atau Udah mau baku hantam. Dulu ada dulu ya. itu sesama pemain Bang apa? dia Sama pemain. Oh, sama. Inisialnya apa? B. Inisialnya B. Cuma saya nggak boleh ungkapin nanti menyinggung luka lama. Ya kan udah almarhum juga. Yang itu juga udah baik juga. Sebenarnya sih masalah-masalah lokasi biasa sih, masalah lokasi syuting. schedule, masalah apa, bentrok, masalah berebutan, kok belum diambil kayak gitu. Berarti bisa dibilang orangnya temperamen juga nggak sih Bang? Temperamen sih. Iya. Soalnya kan abang update juga di story ya, maksudnya kalau tidak ada asap gitu kan. Ya. Tapi, ya seperti yang berarti kan mungkin nggak bisa disalahin sepenuhnya, walaupun dia kan salah nih membunuh nih si Nanang, pasti kan ada penyebabnya gitu kan. Mungkin karena dia awalnya ngeludahin juga Bang ya, yang abang tahu kan seperti itu ya. Karena gini loh, semua ini kan dua belah pihak jadi rugi. Si korban, Sandi, kasihan juga anak istrinya, dia punya anak masih kecil-kecil. Nanang juga kasihan juga, anak dia telantar, ya kan? Ya menurut saya sih, ya itu tadi dia melakukan seperti itu, pasti ada yang memulainya dan sakiti. Mungkin Sandi masih nggak terima, ditegur ya kan? Apa di sela omongannya pas katanya meeting warga, dia masih kepikiran, nah gue masih ya jadi
saling terpancing ya kan. Bang, itu kan Nanang katanya menurut statement dari kepolisian katanya dia berdebat pada saat rapat warga ya soal dia menawarkan minuman keras itu Bang. Setahu abang dulu pada saat kerja sama Nanang emang orangnya ke arah itu nggak sih, maksudnya suka konsumsi minuman keras gitu? Kalau menurut saya sih si Nanang itu malah nggak peminum. Kalau kita minum, saya dulu di lokasi suka minum. Karena kalian kita kan syuting, begadang, kadang-kadang takut masuk angin, minum ya kan. Nggak masalah juga sih soal minum, ya minum nggak berarti orangnya jahat juga sih. Menurut saya sih gitu. Saya sendiri saya akuin sih suka minum. Menyinggung perasaannya Sandi mengucap seperti apa sih bang? Kayak contoh gitu tuh misalkan abang yang abang rasakan. Kalau sama saya enggak, tapi kalau sama teman lain atau sama kru saya pernah dengar ya dia bercanda ya emang agak kalau orang yang bisa nerima pasti marah. Apakah lebih apa ya? Menjatuhkan personal atau seperti apa? Lebih kayak gini aja. Gimana ya? Tatapan sinis begitu bang maksudnya? Apa ya? Bercandanya tuh lebih ke nanti apalah, ke basic lah, keuangan lah, apa segala macam ya. Kalau orang biasa sih pasti marah. Berarti bisa dikatakan terlalu ikut campur dalam urusan orang lain? Ya, Terlalu banyak mengatur? ya kayak gitu. Bang, tapi abang sendiri pernah satu lokasi sama dia bertiga atau abang sama Sandi aja terus abang sama Nana aja atau pernah bareng bertiga? Masing-masing. Saya sama Sandi aja pernah, sama Nanang aja pernah. Kalau bertiga belum pernah abang. Tapi saya tahu dua-duanya orang baik. Sebenarnya orang baik tuh. Sandi juga orang baik. Kalau Nanang sama Sandinya, mereka pernah di satu proyek yang sama? Nggak tahu. Kayaknya Nggak pernah sama sekali. nggak pernah. Dia itu bertikanya karena satu perumahan, satu komplek. Jadi si almarhum ini kan dia kru tukang bubur, Iya. tukang bubur di Haji. Dia itu anak buahnya teman saya. Itu bosnya itu teman saya itu sampai ngomong nggak nyangka karena si Nanang itu ngikut sama namanya Haki, namanya Kang Bubur itu sampai 8 tahun ikut sama si Nanang. Nanang ikut sama si Haki itu sampai 8 tahun dan memang benar si Nanang itu nggak neko-neko orang-orangnya. Bang, mungkin sebelum kejadian gitu masih ada yang sempat kontek-kontekan nggak sih sama Nanang gitu, mungkin cerita soal apa gitu, soal hal pribadinya sampai akhirnya pas kejadian dia gelap mata gitu. Kalau saya sih teman-teman di komplek itu rata-rata teman ya, pernah kerja bareng, maksudnya kru-kru banyak di situ, teman-teman sendiri ya, jadi pada ngasih tahu bang gini bang, gini bang. Terus ya tapi semua udah terjadi ya. Gini-gininya memang hanya masalah yang sudah ditakan rame gitu, saling tegur gitu ketika dapat, atau mungkin ada masalah lain gitu Bang. Sampai akhirnya di antara mereka berdua sampai akhirnya Nanang gelap mata gitu. Lebih ke ceritain sifat masing-masing sih di dalam komplek itu. Emang orang segini nih dulu gitu ya? Ini sifatnya seperti ini bang di komplek, si Nanang begini. Tapi kan saya nggak mau ikut campur ya kan. Cuma ya kan aja sebenarnya masalah sepele sih. Ya itu tadi. Berarti memang akarnya bukan karena saling tegur pas rapat RT aja ya Bang. Berarti memang ada sebuah masalah yang terjadi gitu ya Bang di antara mereka berdua di perumahan itu. Ya. Sampai akhirnya 2016. dari 2016. Berarti sampai akhirnya Nanang pindah rumah juga karena masalah mereka berdua itu. Ya. Awalnya 2019. Pengetahuan saya dari warga Pak RT sama temen juga 2019 itu awalnya si Sandy itu ada acara mendirikan tenda lewatin depan rumahnya, terus sama nebak pohon di situ mulai ngerjain teguran. Sebenarnya istrinya si Sandy ini istrinya si Nanang ini akrab sama kakak ipar, sama kakak iparnya si Sandy. Awalnya karena ada pertikaian gitu,
akhirnya dia diam-diaman, udah terus kejadian lagi meledaknya deh tahun 2000 ini. Yang kemarin, Iya. sebelum yang kemarin ada lagi nggak sih bang kejadian Wah, besar? itu kita nggak tahu. Cuman saya tahu gitu. Mungkin bang Joki itu siapa tahu ada cerita sedikit. Yang jelas sih almarhum sahabat saya Sandi ini emang orangnya vokal. Mungkin yang nggak sesuai dengan pendapat dia vokal. Jadi mungkin ya selisih paham, ya kan? Dan juga Anang juga orangnya nggak neko-neko, cuma negor dengan baik, tapi dibalas dengan keras. Ya, dia selalu pendam. Ya, terakhir kejadian yang cerita teman-teman, yang teman nanya ke dia kenapa, ya dia udah nggak tahan, gelap mata, emosi, pas lagi emosi gelap, dia ngelakuin semua itu. Habis itu dia nyesel. Yang dia pergi itu dia menyendiri sampai kemana itu yang waktu masih dicari, itu nangis, dia menyesal. Sampai dia tidur di kuburan. Iya. Ya dia nyesel karena ya uang. kalau saya kan suka pikir ke diri sendiri ya, kalau saya jadi dia gimana, pasti marah juga pasti kalau dipelototin, meludahin. Oh pasti kita juga marah, cuma ya itu memang udah takdir kayaknya. Ya disayangkan sekali, dua-duanya sama-sama rugi. Sandi kasihan, anak-anaknya juga masih kecil-kecil sama istrinya. Nanang juga kasihan, dia orang baik, bisa melakukan seperti itu pasti ada sebab. Emang kalau terakhir komunikasi sama Sandi sebelum meninggal kapan bang? Udah lama atau? Udah lama, ini yang baru nih. Sebelum dia meninggal komunikasi sama Terakhir. Hari Kamis. berapa hari sebelumnya? Hari Kamis Sabtu. Sabtu Minggu, meninggal. Sabtu, enggak Minggu. Ngomongnya tetap bakso, ya kan? Lagi So, buka bakso. kalau setahu saya dia tuh nggak banyak ngomong, jadi nggak suka ikut campur urusan orang. Jadi kalau di kerjaan dia fokus sama kerjaannya gitu loh. Nah, ada negor bang, makanya saya kasih tahu tadi, dia pernah nawarin kopi, bang mau ngopi nggak? Oh boleh, ya pergi ke PU mintain kopi buat saya gitu. Anaknya baik banget. Ke Polda gitu bang untuk menengok keadaannya. Belum sih, kita masih pada sibuk. Mungkin dari teman-teman artis juga dan teman-teman dulu itu mungkin ada pemikiran juga buat membantu keluarganya Mas Nanang atau Mas Sandi gitu ya, mungkin memberikan sebuah pekerjaan atau apa gitu. Kalau saya waktu ke keluarga almarhum Sandi, saya titip teman-teman yang sana, Ya. artis, ya Erin dan segala macam ya. Kalau ke keluarga Nanang, saya juga ada titip juga ke kru teman saya, tolong titip ya buat almarhum, buat keluarga Nanang gitu loh. Kasihan juga kan, dua-duanya juga saya kenal sih, baik dua-duanya. Jadi sini teman artis, sini teman kru. Nggak ada sih, setahu saya nggak ada. Ya itu permasalahan dari kompleknya sendiri ya. Lingkungan rumah dia. Masalahnya di komplek itu kebanyakan kru sama pemain, Kang Bubur di Cibarusa itu. Awal-awalnya tuh Kang Bubur pada di rumah itu semua. Jadi kejadian kemarin emosi yang memuncak 5 tahun belakangan itu ya bang? Iya. Inilah lebih tahu banyak dekat sama kru. Sama Saya cari tahu sama bosnya pas kejadian itu sempat kaget juga. Kita pikir kru Genta juga nih yang ngebunuh kan. Pas saya bilang di Barusa tuh kebanyakan kru Kang Bubur, campuran. Saya cari tahu. Itu sempat kaget juga. Kemarin baru sejarahnya nih, dulu apa pemain sampai bunuh-bunuhan gini. saya akrab ya, kayak kita akrab. Iya, biasanya yang belum pernah kejadian itu. Ya, yang namanya kru kan sebatas kru kerjanya kalau ada job, kalau nggak ada job ya nganggur. So, apa ini? Kalau pemain kan banyak ininya. Makanya kadang-kadang itulah tadi. Kita nggak bisa dinilai juga ya, mungkin di Nanang lagi susah, nggak ada job, di
Sandy mulutnya mungkin gimana ya, kita nggak tahu ya, alam. Tapi katanya sebelumnya mereka sempat akrab bang, jadi kelas permasalahan tentang pohon, isu masalah denda, Iya, masalah debat, iya. masalah debat harapan warga itu sebelumnya Iya. katanya akrab benar. Iya, kalau kata kakak iparnya si itu akrab sama istrinya Nanang. Si Sandy. Kakak ipar si Sandy akrab sama istrinya si Nanang. Justru si Sandy dikenalinnya sama kakak iparnya. Dijodohin ya Teh? Iya. Aneh. Iya, sempat dijodohin sama istrinya si Nanang. Gitu. Awal-awalnya mungkin nggak tahu juga ya kita ya. Ya gitu, pelajaran juga buat kita semua. Ya Bang ya. Iya. Jaga sikap gitu, jangan jadi perasaan orang, apalagi teman, emosi ya. Karena ada juga orang faktor ekonomi susah makin dihina, nah, jadi gelap mata bisa jadi ya kan. Bakal betul. Honor belum turun. Ya, Si. kita menyalahkan perlakuan si Nanang ini ke almarhum Sandi itu salah. Dia membunuh itu salah ya. Cuma kita ya itulah yang terjadi gitu. Dia pasti melakukan itu pasti ada sebab juga. Oke. Terakhir bang nih kan kemarin pihak keluarganya Nanang sempat ke rumah almarhum dan ternyata pernyataan penolakan ditolak nih bang, permintaan maafnya gimana nih bang? Katanya nyawa sebagai nyawa gitu bang. Sebenarnya gini ya, susah juga sebagai pihak korban, si istrinya si Sandi pasti nggak akan terima segampang itu permintaan maaf, apalagi menghilangkan nyawa suaminya. Ya dari pihak korban mereka udah punya niat tulus gitu meminta maaf dari istrinya, ya nggak ada maksud apa-apa diterima atau nggak